Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam pertemuan yang ke-10 ini, kita hendak mempelajari tema pendalaman mengenai Allah. Pada kesempatan ini, kita mau melihat bagaimana gereja mengimani Allah sebagaimana diwartakan Yesus, yang termuat di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan diwartakan dalam kitab suci Perjanjian Baru. Pokok persoalan yang hendak kita bahas pada kesempatan ini yakni bagaimanakah pemahaman gereja tentang Allah. Gereja mengimani Allah dan memahami Allah sebagaimana yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Allah yang diajarkan Yesus adalah Allah pencinta, Allah penyelamat, Allah murah hati, Allah yang setia, dan Allah Bapa. Dengan demikian, kita memiliki pemahaman tentang Allah yang demikian jelas. Dialah Allah pencinta. Sejak sebelum manusia diciptakan, Allah telah mencintai kita terlebih dahulu. Dialah Allah pencinta. Ia menciptakan segala keperluan hidup manusia, yaitu alam yang serba teratur, tempat hidup yang nyaman, ruang gerak, tempat dan waktu yang memungkinkan manusia berkembang, baik jumlah maupun mutunya, dan alam lingkungan yang memberikannya makanan yang menjamin kelangsungan hidupnya. Allah juga memberinya teman, bahkan manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, dan diberinya kuasa untuk mengolah serta mengatur dunia ini agar hidupnya bahagia. Untuk kita yang lahir pada zaman ini, Allah menyatakan dalam kitab Yeremia, "Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau." Kasih Allah itu sudah ada pada kita masing-masing sebelum kita ada dalam kandungan, sebagaimana dinyatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Diberitakan di sana bahwa dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai kerelaan kehendak-Nya. Artinya, semua saja yang dilakukan Allah untuk kita, selalu Ia lakukan karena kasih-Nya kepada kita. Sejak awal mula, Allah sudah merencanakan serba baik bagi manusia. Allah juga sudah memikirkan dan merencanakan apa yang perlu dibuatnya ketika manusia ciptaannya ini berjalan tidak sesuai dengan kehendak. Dialah Allah penyelamat. Allah yang diwartakan dalam kitab suci adalah Allah yang begitu baik serta selalu berusaha menyelamatkan manusia ciptaannya. Dialah Allah penyelamat yang membuat hidup manusia merasa aman. Karena kebaikan dan kuasa-Nya, Allah menghendaki dan selalu membuat manusia selamat dan bahagia. Oleh karenanya, Allah dapat diandalkan dan Ia memang pantas menjadi junjungan kita. Allah lah sumber keselamatan dan kebahagiaan sejati. Tak ada keselamatan sejati di luar dirinya. Maka apabila manusia ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan sejati, satu-satunya jalan adalah membuka dan menyatukan diri dengannya. Sebagaimana pengalaman Tobit melihat ayahnya telah buta selama 4 tahun. Tobia, anak Tobit, pergi ke Media mencari obat. Setelah perjalanan yang panjang,
Akhirnya ia pulang bersama Rafael dan membawa empedu ikan. Empedu ikan itu dioleskan pada mata ayahnya seraya menguatkan hatinya. Maka sembuhlah Tobit. Ia bisa melihat cahaya lagi. Mengalami kesembuhan itu, Tobit memuji dan memuliakan Allah beserta para malaikatnya. Meski ia merasa dicobai Allah, namun ia tetap bersyukur dan bahagia. Dari pengalaman Tobit menjadi nyata bahwa Allah menghendaki umat-Nya bebas dari penderitaan. Ia menyelamatkan umat-Nya melalui sesamanya, sebagaimana Tobit diselamatkan melalui Tobia, anaknya. Allah menghendaki hidup manusia sejahtera dan bahagia. Manusia dipanggil dan dibimbing menuju keselamatan. Karena manusia hidup di dunia ini, maka Tuhan pun berkarya melalui dunia ini pula, yakni melalui sesamanya, pekerjaannya, peristiwa atau pengalamannya sehari-hari, sejarahnya, lingkungan hidupnya. Namun, tak boleh kita lupakan bahwa Tuhan juga berkarya melalui sabdanya dalam kitab suci. Dengan melihat karya-karya keselamatannya, manusia dapat membuka hati dan pikirannya sehingga dapat menghayati Allah itu maha baik dan karenanya dapat mengalami kebahagiaan sejati. Demikianlah seharusnya manusia menanggapi panggilan keselamatan Allah. Allah memang murah hati. Bagi orang beriman, orang yang percaya akan penyelenggaraan ilahi, ia dapat menghayati keterlibatan Allah dalam hidupnya, bahwa hidupnya, keselamatannya, dan segala keperluannya merupakan anugerah Allah. Ia tak hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilannya semata, ia lebih-lebih percaya akan bimbingan dan perlindungan Allah dalam memperjuangkan hidupnya. Dalam kitab suci, umat beriman memberi kesaksian bahwa Allah itu murah hati. Misalnya, Allah tidak hanya memberi hidup, tetapi juga memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini dapat kita jumpai dalam beberapa kutipan kitab suci berikut. Allah memberi dengan cuma-cuma tanpa jasa manusia. Allah memberi tidak pandang bulu, dan Allah memberi tanpa berkesudahan. Menanggapi kemurahan hati Allah itu, pertama-tama manusia perlu mensyukuri apapun yang dimilikinya, karena semua itu merupakan anugerah Allah, dan mohon agar dengan bantuannya apa yang dimilikinya dapat diperkembangkan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan sesama. Manusia yang dicintai Allah itu menyalahgunakan kebebasannya, ingin menjadi seperti Allah. Manusia jatuh dalam dosa. Dosa menjalar dan menciptakan situasi kedosaan. Maka setiap orang yang lahir menerima situasi kedosaan itu. Itulah yang disebut dosa asal. Dosa asal mengakibatkan penderitaan manusia, dan penderitaan itu bertambah-tambah, serta terus berlanjut karena ditambah dosa-dosa pribadi. Dia adalah Allah yang setia. Namun, Allah tidak membiarkan manusia hancur karena dosa-dosanya, sebab Dia adalah Allah yang setia.
Kesetiaan Allah tampak dalam sikap-Nya yang prihatin terhadap penderitaan manusia. Terhadap dosa-dosa manusia, Allah mengampuninya. Sedangkan terhadap penderitaan manusia, Allah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia dan menyelamatkannya, meski harus mengorbankan putranya yang tunggal. Dalam kitab suci, kesetiaan Allah itu diwartakan sejak Ia menciptakan dunia seisinya ini. Terlebih dahulu, Allah menciptakan segala keperluan hidup manusia. Manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Setelah musibah menimpa umat manusia, Allah berjanji tidak akan membiarkan umat manusia binasa, meski apapun yang terjadi. Kemudian Allah memanggil Abraham dan memberinya janji besar, bahwa daripadanya Allah membentuk bangsa pilihan, umat Allah yang diresmikannya dalam perjanjian Sinai, setelah mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dalam perjalanan dari Mesir ke tanah terjanji, Kanaan, berkali-kali umat Allah itu bersungut-sungut dan memberontak. Namun Allah tetap mengampuninya, membimbingnya, menyelamatkannya dari bahaya kelaparan, dan akhirnya mengantarkannya sampai ke tanah terjanji. Di sanalah Israel, keturunan Abraham itu, membangun kerajaan. Pada zaman kerajaan ini, Israel berkali-kali tidak setia kepada Allah penyelamatnya. Namun berkali-kali pula Allah mengampuninya dan mengutus nabi-nabinya agar mereka bertobat. Allah itu Bapa. Bagi Yesus, Allah itu dekat dengan manusia. Allah itu Bapa, dan Dia sudah merasuki hidup kita. Hal ini dikatakan Yesus ketika Ia mengajar para murid-Nya berdoa. Yesus menyebut Allah Bapa kami yang di surga. Allah itu Bapa yang baik, yang merangkul anak-anak-Nya dengan penuh cinta. Sebagai Bapa yang baik, Allah tidak pandang bulu. Si miskin dan si kaya, yang berdosa dan yang suci, yang baik maupun yang jahat, semua diundang masuk ke dalam kerajaan-Nya. Tindakan Allah yang penuh kebapaan ini antara lain tampak dalam memberi rejeki, baik rejeki jasmani maupun rejeki rohani. Karena itu, dengan kepercayaan dan harapan, manusia dapat memohon agar Allah Bapa senantiasa menambah rejeki setiap hari. Di samping rezeki, Allah Bapa juga rela mengampuni. Manusia menderita karena dosa. Dosa merusak hubungan manusia dengan Allah dan juga hubungannya dengan sesama. Maka manusia memerlukan pengampunan. Tetapi seperti anak yang ingin diampuni ayahnya atau ibunya dan ingin diterima kembali sebagai anaknya yang baik, ia harus pula berdamai dan sudi mengampuni saudara-saudarinya. Allah Bapa begitu prihatin terhadap keselamatan manusia, maka Dia pun bersedia membebaskan kita dari percobaan dan dari yang jahat. Allah tidak mencobai siapapun. Sebaliknya, Allah Bapa akan menolong kita agar tidak kena cobaan. Dari pengalaman hidup, ternyata manusia itu sering lemah manakala menghadapi pencobaan-pencobaan dan kejahatan. Cobaan-cobaan itu dapat berupa ketakutan, kekecewaan, penderitaan, dan lain-lain.
Oleh sebab itu, kita boleh berharap dan percaya bahwa Allah Bapa senantiasa memprihatinkan keselamatan manusia. Di samping sifat kebapaan, Allah juga mempunyai sifat keibuan. Sifat kebapaan maupun sifat keibuan tidak berarti bahwa Allah itu laki-laki atau perempuan. Sifat kebapaan Allah mau mengungkapkan bahwa Allah itu pencipta, pelindung, dan pemberi kehidupan manusia. Allah itu perkasa. Sedangkan sifat keibuan Allah mengungkapkan perhatian dan kasih Allah kepada manusia. Allah itu pemelihara, berbelas kasih, mudah terharu, dan tak mudah melupakan anaknya, seperti sifat seorang ibu terhadap anaknya. Kalaupun ada seorang ibu yang melupakan anaknya, hal ini tidak akan dilakukan oleh Allah. Akhirnya, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sampailah kita pada bagian akhir pertemuan kita. Pada bagian ini, saya mengajak Anda untuk berbagi pengalaman. Saudara-saudariku yang terkasih, kita menghayati kehadiran Allah di tengah-tengah kita sebagai Allah yang mencintai, yang menyelamatkan, yang murah hati, yang menyertai, dan yang tampil sebagai Bapa. Kita perlu menumbuh kembangkan pemahaman kita tersebut akan Allah, sebagaimana yang diwahyukan dalam kitab suci, serta menanggapinya dengan iman. Untuk itu, siapkanlah waktu Anda sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana pendapat dan tanggapan Anda sekarang setelah memahami Allah seperti diwahyukan dalam kitab suci? Kedua, niat-niat apa saja yang perlu Anda bangun untuk menanggapi kebaikan Allah, Bapa kita itu? Ketiga, Anda perlu iman yang teguh untuk mewujudkan niat-niat Anda itu. Untuk itu, susunlah doa iman kepada Allah, Bapa Anda itu.